Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albian Syafasa dari 11 IPS 1, kelompok 1. Saya akan memberikan pengertian tentang khilafah. Khilafah dalam bahasa Arab yaitu al-khilafah, yang berarti menggantikan. Definisi khilafah ini merupakan preposisi dari kata khalifah. Kata khalifah diambil berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Oleh orang yang memimpin disebut khilafah. Dapat juga disebut imam atau amirul mukminin. Misalnya ketika khalifahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, beliau dikenal dengan sebutan Khalifatu ar-Rasulillah atau pengganti Nabi Muhammad. Ketika Khalifah Umar bin Khattab, beliau disebut Amirul Mukminin atau pemimpinnya orang beriman. Dan ketika khalifahnya Ali bin Abi Thalib disebut Imam Ali. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kelebihan sistem khilafah. Yang pertama, ada istiqomah, itu artinya bersifat langgeng, kontinu, dan lestari di jalan yang lurus. Dalam sistem demokrasi, misalnya sistem politik bergantung pada kehendak manusia. Perubahan nilai dan konsistensi pun terjadi. Hal yang sama bisa berlaku untuk orang lain, tapi tidak untuk negara tertentu. Sistem politik Islam dibangun di atas landasan yang istiqomah. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan syariah. Yang kedua, kekuasaan ada di tangan rakyat. Yang ketiga, wajib hanya memiliki satu kepemimpinan di dunia. Yang keempat, hanya khalifah yang berhak melegalisasi perundang-undangan dengan bersumber dari Islam berdasarkan istihad. Yang kedua, mewujudkan ketentraman secara kontinu. Setiap warga negara harus terjamin ketentramannya. Sistem politik Islam tidak mengenal paham Machiavellis atau menghalalkan segala cara. Siapapun diharamkan mencuri, merampok, membunuh, merampok harta negara, korupsi, mengintimidasi rakyat, dan lain-lain. Islam juga mengharamkan zina. Yang ketiga, menciptakan hubungan ideologis penguasa dengan rakyat. Berdasarkan hubungan ideologis inilah penguasa akan melakukan pengurusan riayah terhadap umatnya. Yang pertama, penerapan sistem Islam secara baik. Yang kedua, selalu memperhatikan kemajuan masyarakat di segala bidang. Yang ketiga, melindungi rakyat dari ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, sesungguhnya seorang imam atau pemimpin itu merupakan pelindung. Dia bersama pengikutnya memerangi orang kafir dan orang zalim, serta memberi perlindungan pada orang-orang Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, yang terakhir, mendorong kemajuan terus-menerus dalam pemikiran sains, teknologi, dan kesejahteraan hidup. Sejarah telah membuktikan hal ini. Kemajuan teknologi, sains, dan pemikiran merupakan keniscayaan dalam Islam, karena Islam mendorong umat untuk berpikir, merenung untuk menguatkan iman, dan menambah pengetahuan tentang makhluk. Yang kedua, melebihkan ulama daripada orang jahil. Itu ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, yang ketiga, Allah telah menundukkan alam untuk manusia agar diambil manfaatnya. Artinya, realitas menuntut umat untuk mengembangkan sains dan teknologi. Nah, yang terakhir, Islam mendorong inovasi dan penemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Zalfa Maulana dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 20.
Saya dari kelompok 1 dengan mengambil tema sistem pemerintahan khilafah akan menjelaskan kekurangan sistem khilafah. Jadi ada 3 poin kekurangan sistem tersebut. Yang pertama adalah keberagaman agama. Yang kedua, ideologi Indonesia tidak sama dengan ideologi khilafah. Yang ketiga, sistem yang berada di ideologi khilafah itu tidak mendukung di Indonesia. Saya akan menjelaskan dari poin pertama. Jadi di Indonesia itu sudah jelas bahwa negara Indonesia adalah negara yang heterogen, yaitu mempunyai keberagaman agama, suku, budaya, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, apabila sistem khilafah diterapkan di Indonesia, tentu itu tidak akan bisa berkembang dengan maksimal karena di Indonesia itu tidak hanya agama Islam saja yang ada di Indonesia, melainkan ada agama-agama lainnya. Lalu yang kedua, ideologi khilafah tidak sama dengan ideologi Pancasila. Kalau ideologi khilafah itu seperti tadi yang poin pertama, ini agak masih nyambung ke poin pertama, mengingat tentang keberagaman agama. Kalau sistem khilafah tentu itu menjunjung homogenitas suatu agama yang berada di negara. Sedangkan kalau di Indonesia ideologinya adalah Pancasila, yaitu menyatukan unsur-unsur yang berbeda karena Indonesia merupakan negara yang heterogenitasnya tinggi. Lalu untuk yang terakhir, poin ketiga, sistem khilafah tidak mendukung di Indonesia. Jadi apabila ada suatu pelanggaran di suatu negara yang menganut sistem khilafah, dapat diproses berdasarkan tolak ukur Allah dan Rasulnya, yaitu melalui Al-Quran atau Sunnah. Tetapi kalau di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, sudah ada sistem penyelesaiannya sendiri, yaitu dengan menjunjung kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat khilafah. Arti khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi umat muslim di seluruh dunia. Kepemimpinan khilafah ini dipimpin oleh khalifah, dapat juga disebut imam atau amirul mukminin. Nah, pada awal masa Islam, khalifah mulai dipilih sepeninggal Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Alasannya, waktu itu mulai terjadi goncangan sosial di tengah masyarakat muslim, seperti keengganan membayar zakat dan perseteruan antar sesama yang berpotensi menjadi perpecahan. Maka dari itu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad mendiskusikan suksesi kepemimpinan umat Islam. Nah, suksesi ini dilakukan dengan 3 prosedur. Yang pertama itu penunjukan, yang kedua itu konsultasi, dan bayat. Dalam proses ini, 4 nama dari sahabat paling awal masuk Islam dan dekat dengan Nabi Muhammad masuk ke dalam bursa, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah perdebatan alot di kalangan muslim, akhirnya disepakati menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Kemudian namanya dikonsultasikan kepada sahabat lainnya. Usai disetujui, baru Abu Bakar dibayat menjadi khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad sekitar tahun 632 sampai 634 Masehi. Kan tadi saya sudah bilang ada kata bayat. Bagi yang tidak tahu apa makna dari kata bayat itu adalah pengangkatan seorang pemimpin. Nah, jadi kepemimpinan ini terus berlanjut sampai kepada sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan keempat sahabat ini disebut juga kepemimpinan Khulafaur Rasyidin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar dari kelas 12 PS1 kelompok 1 ingin melanjutkan materi tentang sistem pemerintahan khilafah. Nah, di sini saya akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Jadi Khulafaur Rasyidin itu ialah kekhalifahan atau sistem pemerintahan khalifah yang memerintah semenjak Nabi meninggal, yaitu sekitar tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Nah, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 orang, yang keempat-empatnya itu merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada siapa aja khalifahnya? Yang pertama itu ialah ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ya sahabat yang terpercaya, makanya diberi gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad. Yang kedua ada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sahabat yang ini merupakan sahabat yang paling tegas di antara sahabat yang lainnya, karena dari zaman sebelum Islam udah terkenal dengan galaknya. Yang ketiga ialah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, sahabat ini termasuk sahabat yang baik dan juga setia sama Nabi. Selanjutnya yang keempat ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali ini sebenarnya ialah sepupu Nabi Muhammad, yaitu anak dari paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Nah, sahabat ini juga termasuk orang laki-laki pertama yang memeluk Islam. Jadi hubungannya itu dekat banget dengan Nabi, dan juga orang yang memiliki ilmu yang tinggi juga. Nah, kekhalifahan Ar-Rasyidin ini menguasai antara Jazirah Arab sampai ke daerah Levant, ke daerah sekitar Syam, dan juga di daerah Mesir Utara atau daerah Afrika Utara di Mesir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Heronisa dari 12 IPS 1 dan kelompok 1 akan mempresentasikan subtema tentang dalil nakli untuk sistem pemerintahan khilafah. Itu tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 208 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini maksudnya tuh untuk semua orang Islam, kalau udah masuk Islam mereka harus komitmen berada di jalan yang lurus. Maksudnya jangan sampai kita tergoda akan yang maksiat dikit gitu, jangan, nggak boleh. Berarti kita harus tetap di jalan Allah, jalan yang lurus gitu. Jadi jangan sampai kita tergoda sama setan intinya. Nah, kayak sistem khilafah ini kan berarti ada sistem pemerintahan dalam Islam. Jadi kita harus mengikutinya. Lebih baik mengikutinya gitu. Terus selanjutnya tuh tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 49. Itu tuh dia bunyinya wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum biba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ini artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka tuh memperdaya engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan orang padahal orang-orang yang fasik. Jadi di sini tuh intinya, kalau kita ngelihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau syariat Islam atau perintah Allah, kita harus menegur orang itu untuk kembali ke tentang perintah Allah, kayak semua balik lagi ke perintah Allah. Kita nggak boleh sampai sesat. Terus kalau misalkan orang itu tetap ngeyel, nggak boleh
kita nggak mau ngikutin apa yang saran kita, nah ya udah diemin aja, karena cuma Allah yang boleh nimpain musibah ke mereka karena atas dosa mereka yang gak mengikuti ajaran Allah. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.